kehormatan mereka dan sebagainya. Jadi orang yang sudah meninggal dijadikan perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka. Ini namanya tawassul yang syirik. Kalau tawassulnya sampai mengantarkan kepada peribadatan, maka terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena saya katakan tawassul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan Berulah kembali, Yazid Jawas Al-Wahabi berfatwa bahwa orang yang berdoa kepada Allah melalui perantara atau bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, bahkan melalui Nabi sekalipun, dihukumi syirik. Begitu juga dengan pentolan Wahabi lainnya, Firanda Andirja, yang membid'ahkan orang yang berdoa melalui perantara orang yang sudah meninggal atau bertawassul. Perdebatan pun mengemuka. Ustaz Abdus Somad membantah tuduhan syirik mereka terhadap umat Islam. Berikut tayangan selengkapnya. Begitu juga kita kepada Allah. Kita ini tak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawassul, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masyarakat kita secara umum masih banyak yang menggunakan tawassul dalam kehidupannya, terutama bagi yang menganut mazhab Imam Syafi'i. Tawassul ialah aktivitas mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Jamil Afandi Sidki Al-Zahawi menjelaskan bahwa yang dimaksud istighosah dan tawassul dengan para nabi dan orang-orang saleh ialah menjadikan mereka sebagai sebab atau wasilah atau perantara dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi pada hakikatnya tetap Allah lah yang mengabulkan doa tersebut. Bagaimana sebenarnya hukum bertawassul menurut pandangan para ulama? Berikut kami jelaskan ulasan pandangan ulama madzhabul arba'ah mengenai hukum bertawassul tersebut. Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dan ulama mutaakhirin dari Hanafiyah berpendapat tawassul boleh. Sedangkan Imam Abu Hanifah menurut riwayat Abu Yusuf tidak boleh. Ibnu Taimiyah tidak boleh. Dalam mazhab Maliki dijelaskan dalam kitab Syarhul Mawahib juz 8 halaman 304 sampai 305 bahwa Imam Malik memerintahkan Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi untuk menghadap makam Nabi saat berdoa dan meminta syafaat kepada beliau. Sedangkan mazhab Syafi'i terdapat dalam kitab Al-Majmu' juz 8 halaman 274 dan kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 315. Pada pembahasan mengenai etika berziarah kepada makam Nabi, Imam Nawawi menjelaskan bahwa seseorang peziarah sebaiknya berdiri menghadap arah wajah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertawassul kepada beliau dan memohon syafaat dengan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Hambali terdapat dalam kitab Al-Mughni lil Ibni Qudamah juz 2 halaman 213. Setelah menukil dari kisah Al-Utbi dengan seorang Arab Baduy, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni tersebut menganjurkan orang yang datang ke Masjid Nabawi untuk berziarah kepada makam Nabi
dan membaca doa seperti redaksi doa tawassul orang Arab Badui tersebut. Sedangkan mazhab Hanafi mutaakhirin dijelaskan dalam kitab Al-Kamal Ibnul Himam Fathul Qadir juz 2 halaman 337 dan kitab Al-Ikhtiyar juz 1. Berikut dalil yang menjadi landasan jumhur ulama yang memperbolehkan. Yang pertama, surat Al-Maidah ayat 35. Yang kedua, orang saleh itu hidup, terdapat dalam surat Al-Imran ayat 169 dan Al-Baqarah ayat 154. Yang ketiga, tawassul Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, apabila terjadi kemarau, sahabat Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian berdoa, ya Allah, kami pernah berdoa dan bertawassul kepadamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau turunkan hujan. Dan sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan. Anas berkata, maka turunlah hujan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum bertawassul dengan Nabi atau dengan orang-orang yang saleh sebagai perantara doa kita agar terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipermasalahkan oleh madzhabul arba'ah. Justru hal itu dianjurkan agar supaya doa kita cepat terkabul. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.